Mengapa manajemen pendidikan penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam setiap aspek kehidupan kita yang terorganisir. Mulai dari rumah tangga hingga perusahaan multinasional, ada satu elemen kunci yang memastikan segalanya berjalan lancar dan tujuan tercapai. Elemen itu adalah manajemen. Di sisi lain, kita semua memahami pentingnya pendidikan sebagai fondasi peradaban dan pengembangan potensi manusia. Lalu, bagaimana jika kedua konsep fundamental ini bertemu? Apa yang terjadi ketika prinsip manajemen diterapkan dalam dunia pendidikan yang unik dan kompleks? Dalam sesi ini, kita akan mengupas tuntas 3 konsep inti. Apa itu manajemen secara umum? Apa hakikat dari pendidikan itu sendiri? Dan yang terpenting, apa definisi utuh dari manajemen pendidikan? Serta mengapa pemahaman ini krusial bagi kita semua yang peduli akan kemajuan bangsa melalui pendidikan berkualitas. Mari kita mulai dengan konsep yang pertama, manajemen. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata manajemen? Mungkin Anda membayangkan seorang manajer di kantor, pengaturan proyek, atau pengelolaan sumber daya. Semua itu benar, namun mari kita gali lebih dalam. Secara etimologis, kata manajemen sering dikaitkan dengan kata Italia manegiar yang berarti menangani atau mengendalikan. Atau dari kata Latin manus yang berarti tangan. Ini menyiratkan adanya unsur penanganan, pengaturan, dan pengendalian. Para ahli telah memberikan berbagai definisi. George R. Terry misalnya mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya, manusia, dan sumber-sumber lainnya. Definisi ini menekankan pada fungsi dasar manajemen. Henry Fayol, salah satu pionir teori manajemen klasik, melihat manajemen dari sudut pandang fungsi operasional yang harus dijalankan seorang manajer, yang kemudian dikenal luas sebagai POCCC, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Peter Drucker, seorang guru manajemen modern, memberikan perspektif yang sedikit berbeda, menyatakan bahwa manajemen adalah tentang melakukan hal yang benar, sekaligus melakukan hal dengan benar. Manajemen, menurutnya, bertujuan untuk membuat sumber daya produktif. Intinya, manajemen adalah sebuah proses pencapaian tujuan organisasi melalui kerja bersama orang lain dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia. Proses ini melibatkan serangkaian fungsi yang saling terkait. Fungsi-fungsi yang paling umum dikenal adalah POAC. Pertama, perencanaan. Ini adalah fungsi paling dasar, di mana manajer menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan. Tanpa perencanaan, organisasi akan bergerak tanpa arah. Kedua, pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, manajer perlu mengatur sumber daya, baik manusia maupun non-manusia. Ini melibatkan penentuan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Struktur organisasi yang jelas adalah hasil dari fungsi ini. Ketiga, pelaksanaan atau penggerakan. Fungsi ini melibatkan upaya memotivasi bawahan, memengaruhi individu atau tim
saat mereka bekerja, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau menangani masalah perilaku karyawan. Ini adalah aspek manusia dalam manajemen. Memastikan semua elemen bergerak bersama menuju tujuan. Kepemimpinan adalah bagian vital dari fungsi ini. Keempat, pengendalian atau pengawasan. Fungsi terakhir ini adalah tentang memantau kinerja aktual, membandingkannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Keempat fungsi ini berjalan sebagai siklus yang berkelanjutan. Jadi, secara ringkas, manajemen adalah proses universal dalam setiap upaya kolektif yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya. Sekarang, mari kita beralih ke konsep kedua. Pendidikan. Apa sesungguhnya hakikat pendidikan? Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti mengeluarkan atau menuntun keluar, dan educer yang berarti membesarkan atau melatih. Ini menyiratkan bahwa pendidikan adalah proses membantu mengeluarkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Namun, pendidikan lebih dari sekadar transfer informasi. Ia adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Apa saja tujuan pendidikan? Tujuannya sangat luas. Bagi individu, pendidikan bertujuan untuk pengembangan potensi secara menyeluruh intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Bagi masyarakat, pendidikan berfungsi sebagai sarana transmisi budaya dan nilai-nilai luhur, agen perubahan sosial, serta motor penggerak kemajuan bangsa melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan mulia ini menjadi bintang penuntun bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Pendidikan dapat berlangsung melalui berbagai jalur. Ada pendidikan formal, yaitu jalur terstruktur dan berjenjang seperti sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Ada pendidikan non-formal, seperti kursus, pelatihan, atau kelompok belajar paket A, B, C, yang melayani kebutuhan belajar di luar sistem formal. Dan ada pula pendidikan informal, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sehari-hari. Ketiga jalur ini saling melengkapi. Beberapa karakteristik kunci dari pendidikan adalah ia merupakan proses yang disengaja dan bertujuan melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Bertujuan untuk menghasilkan perubahan atau pertumbuhan pada diri pembelajar. Dan bersifat kompleks karena melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik manusia. Jadi, pendidikan adalah sebuah proses fundamental dan multifaset yang bertujuan mengembangkan potensi manusia seutuhnya
demi kebaikan individu dan kemajuan masyarakat, yang berlangsung melalui berbagai jalur dan interaksi yang disengaja. Kini kita sampai pada pertemuan kedua konsep tadi, manajemen pendidikan. Setelah memahami apa itu manajemen dan apa itu pendidikan, bagaimana kita mendefinisikan manajemen pendidikan? Sederhananya, manajemen pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks organisasi atau institusi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mari kita bedah lebih lanjut ketika kita berbicara tentang mengelola sumber daya dalam manajemen pendidikan, cakupannya menjadi sangat spesifik dan unik. Sumber daya utamanya bukan hanya mesin atau modal, tetapi manusia, peserta didik dengan segala potensi dan keragamannya, tenaga pendidik dengan kompetensi profesionalnya, tenaga kependidikan yang mendukung operasional. Selain itu, ada sumber daya finansial, fisik, informasi, bahkan waktu belajar itu sendiri. Semua sumber daya ini perlu dikelola secara optimal. Tujuan yang ingin dicapai pun unik, bukan semata-mata keuntungan finansial, melainkan tujuan edukasional. Pencapaian standar kompetensi lulusan, peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengembangan karakter dan akhlak mulia siswa, penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, pencapaian visi dan misi institusi pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan diterapkan pada berbagai tingkatan. Di tingkat makro, pemerintah melakukan manajemen sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Di tingkat meso, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota mengelola pendidikan di wilayahnya. Dan di tingkat mikro, kepala sekolah atau pimpinan institusi pendidikan lainnya menerapkan manajemen pendidikan dalam operasional sehari-hari di satuan pendidikannya. Fokus buku ini lebih banyak pada tingkat mikro dan meso. Mengapa manajemen pendidikan dianggap sebagai bidang studi dan praktik tersendiri? Karena konteks pendidikan memiliki kekhasan, produk atau layanannya adalah pengembangan manusia yang bersifat kompleks dan jangka panjang. Interaksi manusia sangat intens dan krusial. Stakeholder atau pemangku kepentingannya sangat beragam dengan ekspektasi yang berbeda-beda. Proses pendidikan sangat syarat dengan nilai-nilai. Tujuan yang ingin dicapai seringkali bersifat kualitatif dan sulit diukur secara presisi. Oleh karena itu, menerapkan prinsip manajemen umum secara kaku seringkali tidak cukup. Diperlukan penyesuaian, adaptasi, dan pemahaman mendalam tentang hakikat proses pendidikan itu sendiri. Efektivitas dalam manajemen pendidikan berarti berhasil mencapai tujuan edukasional tersebut. Sedangkan efisiensi berarti mencapainya dengan penggunaan sumber daya yang bijaksana dan optimal. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Manajemen adalah proses universal. Pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya dengan fungsi POAC. Pendidikan adalah proses fundamental, pengembangan potensi manusia. Maka, manajemen pendidikan adalah penerapan proses manajemen tersebut secara sistematis dalam konteks unik institusi pendidikan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya spesifik pendidikan untuk mencapai tujuan edukasional yang mulia secara efektif dan efisien. Memahami definisi ini secara mendalam adalah langkah awal yang krusial bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik sebagai pemimpin, guru, staf, pengambil kebijakan, maupun orang tua, karena manajemen pendidikan yang efektif adalah tulang punggung
bagi terwujudnya sekolah berkualitas yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.